Alhamdulillah yang sayanya sampai 209 juta. 209 juta, wow! Brik Crown Ambassador ini pemecah rekor betul, bukan hanya tercepat tapi terbesar bonus di Crown Ambassador yang pertama. Nah ini baru Bu Misna loh, ya Bapak berapa nih? Pak Fadli 108 juta. 108 juta, udah 300 juta suami istri ya di bulan keempat. Ini belum keluarga, orang tua? Yang ayah saya 44. Wah, sudah 344 juta, 350 juta. Tepuk tangan dulu, tangan mereka. Ini fenomenal, kenapa? Karena memecahkan sebuah rekor baru, mencapai posisi puncak di bisnis scaling Crown Ambassador itu dalam waktu yang singkat, yaitu 4,5 bulan. Ya. Ini dipecahkan oleh leader Jambi, ya. Di era offline menjadi Crown Ambassador tercepat tercatat kalau tidak salah 9 bulan, tapi Kota Jambi memecahkan rekor dengan leadernya, ya, sosok dua orang ini sepasang Raja Wali juga, ya, memecahkan rekor hanya dalam waktu 4,5 bulan. Siapa beliau? Kita sambut Dr. Fadli dan Ibu Fadilah Misna. Siap berbagi, berpuluh tahun ku menyendiri, berpuluh tahun kini turun ke Nusantara. Aduh, bisa lebih rapat lagi duduk di sini ya. Biasanya kan selalu rapat begini kan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya ini sesi penghujung talk show kita di Kota Jambi. Ya, kita menghadirkan dua sosok fenomenal yang romantis juga menjalankan bisnis scaling. Kayaknya, waduh, kemana-mana berdua. Tapi sepertinya mereka tidak banyak kemana-mana sih, ya, banyak di Kota Jambi. Tapi bisnisnya yang kemana-mana gitu ya. Oke, Assalamualaikum, Dr. Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Misna sehat? Ya, bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, berapa ini putra-putri ini? Dikarunia 5 orang anak putra-putri ya. Oke, saya mau tanya ke siapa dulu, ke Ibu dulu ya. Bagaimana nih kegiatan hari-hari terutama di bulan Ramadan ini mengurus keluarga, mengurus anak-anak ini? Ya alhamdulillah selama Ramadan ini ya saya lebih banyak di rumah ya karena Rumah, ini momen yang sayang untuk dilewatkan gitu ya. Ya mengajarkan tentang Ramadan sendiri ke anak-anak, mulai belajar puasa, yang bungsu sudah mulai puasa gitu. Yang paling besar usia berapa? Yang paling besar udah kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Yang paling kecil. Putra berapa, putri berapa? Putra 3, putri 2. Putri 2, yang paling kecil usia? 6 tahun. 6 tahun. Ini Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya dengan 5 anak ini. Kalau zaman sekarang orang, wah kayak apa repotnya. Padahal saya itu anak ke-9 loh. Dulu orang tua kita kayak apa repotnya ya. Tapi sekarang baru punya 2 anak aja ngomong repot ya. Ini Ibu Misna dan Dr. Fadil, ini Pak Fadli memiliki 5 orang anak. Terus apa lagi nih kegiatan? Ya selain itu karena kita ngejalanin bisnis scalingnya online ya. Online. Jadi bisa kita jalankan ya tetap dari rumah aja. Dari rumah saja ya. Jadi nggak kemana-mana tapi bisnis kemana-mana gitu ya. Oke. Nah, anak-anak ini diajak hari ini? Alhamdulillah diajak ya. diajak. Wah, enaknya ya jalankan bisnis scaling bisa ngajak anak juga ya. Dulu kalau jalankan bisnis nggak boleh bawa anak, banyak yang ngambek. Tapi kalau sekarang nggak apa-apa bawa anak karena memang eranya sudah berbeda. Ya, oke. Terus saya mau tanya nih ke Dr. Fadli, bagaimana aktivitas hari-hari mengajar di kampus? Ya, ya biasa namanya juga dosen. Dosen kita ya. harus bikin modul, harus persiapan untuk mengajar ya. Cukup padat ya? Ya, kalau lumayan cukup padat karena memang pola pendidikan di kedokteran sekarang kan sudah berubah. Jadi aktivitasnya lebih banyak, lebih padat pada zaman kami dulu waktu kuliah gitu. Hanya di kampus atau mungkin praktek juga gitu? Enggak, saya kebetulan tidak praktek, saya hanya praktek di kampus. Ya. Hanya di kampus saja ya. Oke, nanti ngomong-ngomong bagaimana nih berdua ini bisa mengenal bisnis scaling nih, siapa yang mau cerita nih? Awalnya bagaimana, motivasinya apa gitu? Awal saya terjun di scaling ini tuh ya nggak sengaja ya Pak ya. Ya itu karena saya memakai produk Kak Yonano itu
Ya memang dari permasalahan mata saya sendiri kan, karena saya kan online shop ya, online shop yang memang ya itu yang Sebelumnya sering sudah punya usaha ya, online iya shop, gitu. saya memang berjualan di Facebook gitu kan, dan itu juga ya sih yang kadang suami saya tuh suka komplain ya, karena kan namanya online kan selalu HP gitu ya, dikit-dikit lihatnya di HP gitu. Kadang suami ngomong apa juga kita nggak terlalu apa ya, mudeng gitu apa yang dia bilang gitu kan. Jadi waktu itu saya punya permasalahan mata, kebetulan adik saya kan yang juga upline saya Nurul itu dia rajin ninggalin brosur Ion Nano di rumah saya gitu. Waktu itu saya matanya nggak enak, anak saya nomor 2 bilang, "Mi, kata Tante Nurul, ini kacamata Nisa Sabian bagus loh Mi," kata dia. "Ini bisa mengobati ini." Saya bilang kok anak saya lancar banget gitu gitu ya. ngejelasinnya gitu ya. Ternyata Mbak Nurul presentasinya ke anak Iya, dulu ya. dia ternyata di bawah Dibelokin meja, dulu ya. di bawah meja ruang tamu saya itu banyak brosur-brosur produk Keling gitu kan. Dan dia memang setiap habis mengedukasi atau dia datang ke klien-kliennya, dia sering istirahat di rumah saya gitu Nurul itu sebelum dia kembali ke asrama itu kan. Dia kan pagi ke Jambi itu. Dia edukasi terus nanti sore dia sebelum kembali sana biasanya istirahat dulu di rumah saya transit gitu kan. Jadi pas saya lihat, cobalah saya pesan gitu. Saya pesan, terus dia bilang, dia kasih ngingetin saya, "Mi nanti minta testimoninya ya," dia bilang kan. Hari pertama kan saya masih belum begitu ya, tapi hari kedua itu saya betul-betul merasakan mata saya lebih nyaman. Jadi saya posting lah itu testimoni saya di Facebook, saya tag Nurul dengan harapan kalau ada yang minat Biar dia menghubunginya yang ngurus Nurul. ya. Dan di postingan saya itu yang komen itu lebih dari 170 orang. Satu kali Gitu. posting 170 orang yang komentar ya. Jadi rame tuh, itu baru yang komen gitu Pak ya, belum yang inbox sama yang menghubungi saya via WA gitu kan. Sampai saya kebingungan hari itu, bagaimana saya menjawab ini sebanyak ini orang nanya kacamata. Saya bilang saya hubungi Nurul, "Nurul ini bagaimana?" Saya bilang kan, banyak sekali yang menanyakan kacamata. Ya udah Mi, dia datang terus minta KTP kata dia. Jadi waktu itu posting belum join di bisnis Keling ya? Belum Pak. Cuma iseng-iseng aja gitu ya? Kan dia minta Ini iseng-iseng testimoni berhadiah gitu nih. kan. Karena saya ingat Nurul minta testimoni, makanya saya posting sebagai testimoni saya gitu kan. Ternyata dia minta KTP dan hari itu saya tuh memang closing 30 kacamata. Satu hari closing 30 kacamata. Luar Kacamata biasa dan ya. dan waktu itu yang lain juga nanya, "Mbak ini bisa dijual lagi ya?" gitu kan. Jadi selama 1 minggu itu boleh dibilang saya itu sibuk sama kacamata, saya lupa sama toko saya. Lupa sama toko yang lama ya gitu ya. Kan, Oke. saking banyaknya yang merespon. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk Ibu Misna ya. Terus saya mau kembali lagi nih ke Dr. Fadli ya. Ini saya dengar nih, dulu Bu Misna pernah punya bisnis konvensional, sedang bagus-bagusnya, apalagi di momen lebaran seperti ini, omset lagi naik-naiknya, tiba-tiba suruh ditutup gitu. Wah ini kejam sekali kan gitu. Tapi Dr. Fadli pasti punya alasan ya, kita pengen denger nih ceritanya bagaimana Ya, nih. memang waktu itu saya sibuk di kampus kan, waktu itu Fakultas Kedokteran juga baru terbentuk sehingga belum banyak orang. Jadi mau nggak mau kita kerjanya terpaksa pagi sampai malam juga kadang itu. Saya bikin sistem juga. Istri buka butik ya, baru memulai merintis ya dan sudah terlihat berkembang. Jadi memang kita banyak aktivitasnya di luar ya, sehingga urusan anak ini memang benar-benar terbengkalai ya. Dan ya begitu, anak-anak kadang nonton TV dan artinya di luar kontrol kita. Sampai pada satu ketika memang ada suatu kejadian yang membuat saya terperangah, wah ini pasti kejadian itu pada anak saya. Nah ini yang membuat saya kemudian wah ini saya nggak berani menyalahkan anak. Ya karena bagaimanapun anak kan tergantung kitanya Ini ya. hanya efeknya. Ini ya? hanya efek. Maka Efeknya, terus saya mengatakan ini adalah karena kita berdua gitu. Jadi bukan masing-masing. karena gitu ya? masing-masing. Nah itu kemudian kita kompromikan. Akhirnya kita memutuskan untuk untuk ke Jakarta waktu itu, untuk ke Jakarta. Dan ya kalau mau ke Jakarta berarti ya butiknya ditutup dulu. Padahal gitu. itu butik lagi Itu lagi bagus-bagusnya ranum-ranumnya ya? itu benar-benar lagi bagusnya ranumnya ya. Dan itu Dan momennya pas lebaran begini lagi ya? momennya habis lebaran langsung kita Habis tutup. lebaran tutup gitu ya? Gitu. Jadi itu yang waktu itu kita sudah sepakat ya. Sepakat ya. Sepakat Jadi akhirnya. untuk sebuah alasan waktu yang berkualitas Ya, untuk keluarga. anak-anak Betul, ya. betul, Ya, betul. jadi banyak ternyata banyak juga dialami oleh
orang-orang di luar sana ya, mereka sukses ya secara finansial, bisnis, karirnya sukses, tapi mohon maaf, banyak waktu yang akhirnya terkorbankan untuk sesuatu yang lebih berharga untuk membimbing anak-anak. Ya, itu sayang sekali ya seperti itu ya. Dan itu juga yang membuat kedepannya ketika kami memilih suatu pekerjaan atau berbisnis, itu jangan sampai meninggalkan anak. Ini prioritas itu ya. prioritas Ini utama. prioritas, Jadi nomor ya. satu selalu adalah Ini bisnis apa? Yang penting bisa nggak kira-kira? Ya, Jadi betul, masalah nggak ini betul, urusan dengan betul, anak betul, gitu selalu ya? itu menjadi Saya prioritas. melihat. Nah, sekarang bagaimana Dr. Fajri mensikapi saat Ibu Misna tadi sudah terperangkap oleh oleh triknya Mbak Nurul ya. Ya, Mbak Nurul ngomong ini saudara ya? Ya. Saudara adik ya. Adik- Nah, ini terus adik bagaimana sepupu. mensikapi awalnya itu? Ya, jadi kemudian saya ajarkan istri saya ini dengan online, Iya, ya, dengan berbisnis online. Jadi, Tapi melihat bahwa ini peluang yang bagus lah gitu Iya, ya. betul. Awalnya gitu ya. jadi kemudian dia mulai berbisnis online, ya. Jadi saya lihat memang ada satu fenomena ketika berbisnis online itu kita terperangkap pada suatu kesibukan, Iya. ya, kesibukan yang kesibukan baru yang itu justru lebih sibuk lagi. Iya. Jadi boleh dikatakan kita ada di rumah, ya memang kita ada di rumah nggak di luar, tapi pikiran kita tuh jauh lebih Pikirannya sibuk daripada nggak di kemana-mana luar gitu ya. gitu, ya karena memang luar biasa, bayangkan satu hari bisa 30. Jadi kayak zombie gitu ya. Udah kayak zombie saya bilang kayak gitu. Gitu ya. Nah tapi begini, saya lihat dari kendaraan bisnis yang lama Iya. dibandingkan kendaraan bisnis yang baru ini, itu dengan effort yang sama, ya hasilnya jauh berlipat-lipat dengan ini, dengan kendaraan Menarik bisnis ini. ini. Hasilnya Ya, jadi jauh berlipat betul. kayak gitu. Menarik Ya. ini. Jadi disitulah saya melihat Keling ini bukan hanya sebatas bisnis online MLM biasa, tetapi karena di situ kami menilai mungkin salah satunya ya karena dia MLM-nya berbasis syariah, karena ada DSN-nya ya. Mungkin kalau udah syariah kan berarti istilahnya itu ya yang namanya MLM kan ada cenderung untuk potensi Ada batasan ya. ya ada potensi untuk zalim terhadap orang lain dan lain-lain itu ya. Nah, karena ini sudah syariah, ya saya rasa hal itu membuat hal itu bisa hilang, dan itulah yang membuat bisnis ini kenapa bisa lebih bertumbuh eksponensial saya rasa. Karena sistemnya sendiri memang sudah bagus. Sistemnya sudah bagus. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Sekarang kembali ke Ibu Misna ya. Ini fenomenal loh ini. 4,5 bulan jadi Crown Ambassador. Kita kepingin tahu dong rahasia di balik itu ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana Ibu Misna membangun organisasi bisnis secara offline dengan banyak keterbatasan waktu tadi ya. Saya ketika memulai di sini saya nggak berpikir saya tuh untung gitu ya. Saya cuma berpikir, wah kalau saya untung, Nurul untung nggak ya? Saya bilang gitu kan. ya. Terus ketika saya ngajak teman saya bilang dia bisa nggak ya jualan? Saya lebih fokus mereka bisa dapat income lebih dulu gitu kan. Jadi saya bukan memikirkan saya dapat berapa gitu, enggak, saya nggak pernah berpikir saya dapat berapa duluan. Saya cuma berpikir, wah ini kalau orang saya ajak berarti tanggung jawab saya harus mau mengajarkan dia gitu. Makanya saya di awal-awal itu saya nggak bisa bertemu dengan dia, saya coba bikin slide gitu Pak. Saya slide Untuk gambar-gambar menjelaskan ya, jarak untuk jauh ya. mempermudah menjelaskan melalui WhatsApp gitu. Jadi ada gambar-gambar, kadang saya kirim suara saya gitu untuk menjelaskan gambar itu. Itulah yang saya lakukan. Selain itu saya juga di awal itu upline ini yang luar biasa. Mereka Ikut langsung berperan ya, memberikan dukungan mereka gitu langsung turun menghandle tim saya yang waktu itu memang sangat Cepat. yang dalam 1 bulan itu aplikasi itu sangat banyak. Saya Sampai pernah berapa bulan pertama orang bergabung itu? udah ratusan Pak waktu yang Udah pertama. ratusan. Bulan pertama Iya, bergabung ratusan. Yang join itu udah ratusan. Jadi waktu itu saya pernah seminggu pertama itu 1 hari saya menginput 63 aplikasi sendiri. 1 minggu. Satu minggu, hari. 1 hari. Satu Oh, hari. 1 hari. Jadi kan waktu itu yang baru saya rekrut dia belum bisa Menginput. Dia belum bisa akhirnya minta menginput. bantuan sama saya. Minta bantuan itu. Semua dihandle sendiri. Oh, ya? saya coba karena terbatas waktunya untuk ngajarin. Oke, saya coba dulu. Ternyata pas dia menyodorkan itu saya hitung, waduh, 60 lebih aplikasi gitu kan. Keriting satu dong hari. jempol Iya. gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu sebuah proses ya awal Iya, ya. Gitu. Jadi kan saya join itu kan di pertengahan bulan ya Pak ya, Iya. pertengahan bulan Oktober.
Makanya Nurul itu cuma ngajarin singkat sih 2 poin aja. 3 poin. 2 5 poin. leg gitu kan. 5 leg, 2 poin. 5 leg. Padahal saya udah kebablasan sampai 10 5 leg leg. 400 BV, 5 leg padahal di awal langsung 10 gitu 10 ya. gitu kan, Iya, karena nggak waktu itu masalah gitu kan. satu hari itu kan banyak ya Pak yang menghubungi. Akhirnya pas 10, udah Mi stop kata dia, gitu jangan ya. 10 ke bawah lagi, dia bilang ya. gitu kan. Oh Tapi gitu 10 ya. ini menduplikasi 55 ya. Dari itu yang menduplikasi benar-benar tuh memang ada 5 yang Ya, menduplikasi duplikasi 55 itu ya. Jadi memang waktu itu yang setengah bulan itu saya langsung 17.000 BV saya. Jadi langsung break manager. Setengah bulan. Setengah bulan. Break manager 17.000 BV. 17.000 BV. Wah, ini fenomenal ya. Oke. Pertumbuhan di bulan kedua? Pertumbuhan di November. bulan kedua itu yang luar biasa. Itu langsung BV-nya itu 200, hampir 200 BV. Wah, dari dari 17.000 langsung lonjak ke 200.000 Iya. BV. Dan saya waktu itu langsung Emerald Manager. Emerald posisinya, Manager, Emerald 2 miliar omset dalam waktu 2 bulan. Wah, itu. tepuk tangan dulu. Yang selanjutnya itu langsung hampir 498, hampir 500.000 BV yang bulan ketiga itu. Oke, luar biasa. Nah, oke, pola yang digunakan itu seperti apa? Ya kami ya itu Pak, kami memang yang mengajarkan yang itu 2 poin, terus sama kan kadang orang lihat harganya itu kan lihat harganya wah mahal gitu ya. Jadi kami gimana caranya supaya mereka tuh nggak ada penolakan, misalkan mereka bilang mahal saya tawarin arisan. Iya, arisan. Arisan, Ya. jadi ini yang termudah. melalui sistem arisan secara online ya? Iya secara online. Jadi bukan Facebook bukan Instagram, bukan ya? Bukan. Unik lagi nih ya, arisan. Gimana nih pola arisannya ini? Jadi arisan itu ya mereka kan hanya menunggu giliran, di Iya. depan itu kita sudah minta data, Oke. terus hanya menunggu giliran mereka dapat. Per berapa orang itu arisan? Arisan itu ada yang 3 bulan itu 3 orang satu kelompok, dan itu ada yang 5 bulan, paling lama 5 bulan. Itu kan cuma 100 ribuan ya Iya. kalau mereka urunan tiap bulannya. Dan selama menunggu masa dapat itu saya bisa mengedukasi mereka tentang bisnis scaling. Jadi bisa jadi mereka belum dapat arisan tapi mereka udah join. Sudah join, dan sudah sebagainya. produktif ikut Iya, sudah melakukan bisa bisnis jualan ini ya. gitu Oke, dari oke. situ. Strategi. Dan rata-rata orang-orang yang bergabung di tahap awal ini orang-orang yang sudah dikenal atau mungkin orang-orang umum nih? Memang teman-teman saya sesama online Awalnya shop. Iya, sesama online shop, karena kita ya. memang sudah punya Sudah pola punya organisasi arisan ya, gitu. gitu ya, oke. Udah kenal pola arisan. Oke. Atau customer saya yang memang biasa, karena saya biasa dulu arisan produk edukasi, mereka kan pas kacamata ini nanya, Bu itu bisa arisan? Bisa gitu kan. Bagaimana supaya customer itu nggak lepas lah bagi saya gitu. Oke, ini tadi baru cerita sampai bulan kedua. Bulan ketiga bagaimana itu dengan pola itu? Bulan ketiga itu memang jadi yang tadinya 200.000 jadi hampir 500.000 itu yang Dari 200.000 lonjak ke 500.000 waktu itu peringkat apa? Emerald Manager, Manager. Ya hampir Diamond Manager. Hampir Diamond tapi Manager. Sudah Diamond Iya, gitu Diamond ya. Manager. Dan itu Di awal bulan- tahun Diamond. Bulan keempat Bulan keempat itu kan Diamond, saya nggak sempat ke CM langsung Crown Ambassador. itu. 4,5 bulan. Berapa omset kamu tahu? hampir 1 juta BV. Hampir 1 juta BV dalam waktu 4,5 bulan. Omset 10 miliar rupiah dibangun secara online arisan ya. Dalam waktu 4,5 bulan hanya ada di dalam bisnis scaling online. Ya, tepuk tangan dulu ya. Waduh, nah ini kalau ngelihat hasilnya kok kelihatannya enak banget itu ya. Nah pada prosesnya kalau saya tanya ke Ibu Misna, wah pasti banyak hal-hal yang menjadi tantangan tersendiri. Tapi biar lebih objektif saya tanya ke pasangannya nih, ke Dr. Fadli. Kira-kira bagaimana itu proses 4,5 bulan ini? Andilnya bagaimana nih Dr. Fadli? Ya, memang kalau kita lihat wah, luar biasa karena pertumbuhan grup istri saya ini dahsyat sekali ya. Sangat cepat, dan saya juga yang tadinya saya kan kalau bisnisnya istri saya juga nggak terlalu mau ikut campur, nggak terlalu terlibat gitu ya. jauh ya. Iya, tapi setelah di Kailing beda ya. Begitu saya lihat ini kok udah sibuknya luar biasa ini ya. Iya. Nah, akhirnya istri sendiri juga minta saya untuk kalau bisa bantu dong gitu. Iya. Karena ya itu saya bilang tadi, kamu kok udah kayak zombie sekarang ya, udah nggak bisa ngomong dikit udah nggak nyambung gini. Kenapa nih gitu? Ya karena memang itu tadi, karena memang kita boleh katakan ya kita mengakui kita terlalu cepat. Kita terlalu cepat untuk pertumbuhannya, sehingga kita belum terbangun
bagaimana pola kerjanya Polanya yang efektif seperti apa. Jadi banyak hal terkorbankan di awal ya. Iya betul. Ya, nah okay. baru sekarang kita mulai menemukan. menata lagi. Oh ternyata baru paham omongan upline dulu, baru sekarang oh itu maksudnya, gitu. Jadi, nah saya akhirnya memutuskan untuk saya harus turun, saya harus terjun sendiri dan saya harus membantu timnya supaya bisa bekerja lebih efektif lagi seperti itu. Jadi memang bukan pekerjaan yang kayaknya gampang begitu, enggak memang. Bayangkan dalam waktu 4,5 bulan jumlah downline kita tuh sudah di atas 6.000 gitu. 4,5 bulan 6.000 mitra gitu. Itu kan sekarang udah di atas 6.000. Saya nggak tahu berapa. Di atas 6.000 mitra dalam waktu 4,5 bulan. Tepuk tangan dulu dong ya. Nah dulu saya bisa mencapai itu 2 tahun loh, bayangkan ya. Ini beda ya memang era offline dan online ya. Kami dulu 2 tahun lebih rata-rata ya. Ini 4,5 bulan. Saya kira kalau sudah ada yang pecah telur ya 4,5 bulan ini rekor. Suatu saat akan ada lagi. Ya kenapa? Karena memang sistemnya ini memungkinkan gitu ya, memungkinkan ditambah para pelakunya yang memang sudah punya motivasi, punya pengalaman ya kayak Ibu Misna, Dr. Fadli itu Ibu Misna terutama ada pengalaman di organisasi online bisnis ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Saya dengar ini keluarga juga semua dilibatkan gitu ya. Dilibatkan bisnis nggak cuma sepasang tapi orang tua juga ya, ada ya. Alhamdulillah di sini saya nggak cuma saya, ada orang tua saya, kakak saya pun di sini, juga adik saya. Jadi saya kayak Nurul gitu ya. Jadi sepupu gitu. Jadi kita kayaknya kumpul-kumpul keluarga ya ngomongin hal yang sama gitu kan. Jadi kan enak aja gitu ini ya besok kan. Lebaran kumpul keluarga yang ngomongin keling semua ya. Mana kita besok apalagi ketupatnya ketupat keling lagi. Iya. Udah. Besok mau ke Bangkok rame-rame lagi. Ada keluarga yang belum join keling, semua ngomong keling jadi bingung gitu apa. Udah deh, mana KTP-nya gitu ya. Iya, gitu. Jadi enaknya begitu. Jadi kita nggak cuman kita sendiri tapi bisa ngajakin memang keluarga-keluarga kita gitu untuk di sini gitu. Iya. Oke. Kalau boleh dengar sekarang bulan keberapa jadi ya join di keling? Sekarang 6 ya. Bulan ke-6 ya, sekarang mereka berdua bulan ke-6. Saya mau nanya 4 bulan pertama saja, bagaimana pertumbuhan semuanya lah ya. Iya. Pertumbuhan bisnis gitu. Ini kan double income ini mereka, bayangkan ya. Ibu Misna Crown Ambassador, udah mau senior itu. Dr. Fadli ini kayaknya bulan ini Crown Ambassador ini ya. Mudah-mudahan insya Allah. Crown Ambassador gitu, wah. Double income gitu ya. Nah, saya mau nanya sampai bulan keempat aja kalau tidak keberatan. Alhamdulillah yang bulan keempat itu berarti kan di bulan pertama berapa bonus yang diterima? Bulan pertama itu yang setengah bulan pertama itu saya dapat 6,6. 6,6 dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. Tepuk tangan dulu ya. Jangan dilihat pada nominalnya ya, tapi kita lihat pertumbuhannya. Di bulan kedua? Bulan kedua yang ID saya 68 juta. 68 juta, ID-nya Pak Fadli 26. ID-nya ayah saya 21. Wah, 100 juta lebih. Tepuk tangan dulu dong. Ini tepuk tangannya pada telat ini. Kenapa? Udah mendekati puasa atau ternganga? Ternganga gitu ya. Wah, saya sendiri juga ikut ternganga itu. Aduh, 2 bulan 100 juta. Saya bisa mencapai penghasilan 100 juta rupiah per bulan di bisnis scaling itu perlu waktu 2,5 tahun, teman-teman. 2,5 tahun, tapi mereka berdua hanya perlu waktu 2 bulan saja. Malah nggak genep 2 bulan kayaknya, 1,5 bulan mereka ya. Waduh, ini zaman berubah, teori-teori lama udah banyak nggak kepake ini ya setelah di era digital ya. Oke, ini saya mau nanya jadi sesak sendiri dada saya nih. Bulan ketiga bagaimana? Bulan ketiga itu yang saya dapat 101, Bapak Fadlinya 44, yang ayah saya itu 29. Jadi Bu Misna 101 juta, Pak Fadli 44. Ayah saya 29. 20, hampir 200 juta. Wow, bulan ketiga. Saya jadi semakin deg-degan nih, jantung semakin kepacu ini mau nanya yang bulan berikutnya lagi. Tapi boleh ya dilanjut ya. Tapi jangan sampai bulan ke-6 ya. Saya khawatir ada yang pingsan di belakang gitu kan. Ternyata pingsannya karena belum sahur tadi malam. Oke, bulan yang keempat saja boleh. Yang bulan keempat itu yang kemarin yang pas Break Crown Ambassador ya? Iya, Break Crown Ambassador itu alhamdulillah yang sayanya sampai 209 juta. 209 juta, wow!
Brick Crown Ambassador ini pemecah rekor betul, bukan hanya tercepat tapi terbesar bonus di Crown Ambassador yang pertama. Nah, ini baru Bu Misna loh. Ya, Bapak berapa nih? Pak Fadli 108 juta. 108 juta, udah 300 juta suami istri ya di bulan keempat. Ini belum keluarga, orang tua? Yang ayah saya 44. Wah, sudah 344 juta, 350 juta. Tepuk tangan dulu, mereka. Tapi satu hal saya itu merinding sampai ya. Ini era baru betul. Satu hal yang saya salut kepada pasangan yang romantis ini adalah income sudah ratusan juta didapat dalam waktu beberapa saat, beberapa bulan, tapi mereka betul-betul rendah hati dan tetap humble. Tepuk tangan dulu ya untuk mereka ya. Ini jadi contoh buat kita semua. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, monggo siapa yang mau jawab? Atau saya kepingin berdua lah saling memberikan jawab. Ini closing statement saja. Apa nih sudut pandang Pak Fadli dulu ya? Pak Fadli sebagai profesional ya dalam membangun bisnis scaling, ini pesan-pesan ke teman-teman yang terjun dalam dunia profesional, apa ini pesan-pesannya ini? Ya, pesan-pesan saya begini kali ya, karena memang kami dulu orang yang skeptis sama MLM. MLM ya. Itu saya boleh katakan dulu haram itu, ya karena memang dulu pernah punya itu, statement gitu ya, sampai haram gitu, karena memang itu yang kita dapat dari pengalaman juga. Karena belum kenal Keling juga ya. Belum kenal Keling itu. Ya, okay. Tetapi begitu kita sudah mengenal Keling dan mengetahui ini adalah sistem berbasis syariah dan memang kita sendiri juga saya juga baca bahwasanya siapa namanya itu pendiri Microsoft, Bill Gates sendiri mengatakan seandainya waktu boleh mundur ke belakang, kalau saya diminta untuk memilih bisnis pakai Thanos itu ya. Ya. Bisnis yang saya pilih adalah multi level marketing atau networking. Bu Misna sebagai ibu rumah tangga yang mengelola bisnis, bagaimana nih pesannya? Ya, memang kita ibu rumah tangga ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa apa-apa. Pekerjaan rumah tangga memang banyak, tapi disitulah tantangannya gitu. Kita sebagai ibu rumah tangga memang harus produktif, harus bisa memilih-milih kegiatan yang bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita. Jadi kalau di Keling ini kan saya melihatnya lengkap gitu, pembinaan kepribadiannya pun ada gitu ya, pengembangan pribadinya ada, terus leadership ada, terus ilmu online-nya ada, jadi lengkap gitu. Saya memang belum pernah menemukan bisnis secepat ini gitu kan, dengan pertumbuhan yang sangat cepat gitu ya. Jadi cocok ya untuk ibu-ibu, cocok ya. Iya, makanya dan yang paling membuat saya tambah semangat adalah bisnis ini bisa diwariskan. Bisa diwariskan. Jadi kalau ibu-ibu berpikir nanti anak saya mau saya warisin apa gitu ya, ibu serius aja di bisnis ini, nanti ibu nggak ada, bisnis ini bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Dan saya sudah melihat itu ketika saya rekok di Lombok kemarin pas SLC yang C.A. Shihabuddin itu ya, yang almarhum ya. Itu kan di situ dia dilanjutkan oleh istrinya gitu kan. Saya melihat ya Allah, ini keluarga ini kalau bapaknya tidak memulai bisnis ini, beliau punya 5 anak gitu ya, 5 anak yang semuanya masih sekolah. Kalau bapaknya tidak mewariskan bisnis ini, bagaimana dengan keluarganya, dengan istrinya hanya ibu rumah tangga gitu. Makanya saya begitu menggebu-gebu terus bersemangat di sini, dan itulah yang saya tularkan ke tim-tim saya supaya mereka lebih serius gitu di sini. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk Ibu Misna ya. Jadi ini cocok sekali bisnis Keling ya. Beliau memberikan satu inspirasi kepada kita, khususnya untuk ibu-ibu yang repot, punya alasan waktunya terbatas dan sebagainya, tapi Ibu Misna bisa membuktikan, dan timnya yang kebanyakan berapa persen itu timnya emak-emak semua itu? 99%. Hampir lebih dari 90% ibu. Lebih dari 90% emak-emak semua, dan mereka, dan satu hal yang menarik di bisnis ini, mereka tidak hanya sukses di bisnis Keling dalam waktu singkat, juga melahirkan orang-orang yang memiliki perubahan kehidupan yang signifikan dalam waktu hitungan bulan ya. Nah, mungkin tambah satu saja ini, satu pertanyaan tambahan. Ada pengalaman menarik apa itu melihat downline yang bonusnya pada naik, income-nya puluhan juta, para emak-emak ini? Itu satu hal yang tidak bisa yang bagi saya sangat luar biasa ya Pak. Tidak bisa dinilai dengan uang. Iya, tidak bisa gitu dinilai ya? dengan uang sebesar apapun. Begitu downline saya bilang, Mbak, saya bisa melunasi hutang saya Mbak. Mbak, saya bisa melunasi rumah saya Mbak gitu kan. Suami saya bisa resign dari bank kata dia, bisa memulai
bisa sama-sama di Banyak sini. yang resign ya, kemudian setelah membangun Ada yang bisnis resign ini. dari bank, terus dia sekarang berdua ngurusin ini gitu kan, ngurusin bisnis di sini. Dan banyak juga yang couple ya. Iya, banyak yang couple. Jadi melihat duplikasi ya. ke iya, bawah ya. saya bilang memang ini kalau bisa libatkan suami, saya bilang karena bisnis ini ketika kita bisa berdua itu insya Allah percepatannya lebih lagi. Oke, gitu. tepuk tangan dulu ya. Oke. Saya sampai nahan nafas ini lihat pertumbuhan bisnis mereka berdua ya. Mereka kalem ya, tahu ya kalem. Mereka humble sekali ya, tapi bisnisnya cepat sekali. Kita tidak menyangka ya orang yang kelihatannya biasa tapi bisnisnya sangat cepat dan besar. Di dalam organisasinya banyak juga yang lahir orang-orang yang memiliki bisnis eksponensial ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka berdua. Dr. Fadli, Ibu Misna, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada kami di panggung ini untuk bisa memberikan inspirasi kepada kita semua ya bahwa bisnis ini bisa dikerjakan berdua berpasangan ya tanpa harus mengganggu aktivitas utama ya tapi bisnis berjalan. Sekali lagi terima kasih ya, selamat sore, assalamualaikum, silakan. Inspirasi, inspirasi.